Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kosim Nurseha dan saya ada di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4. Awalnya saya memiliki pemikiran bahwa apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti harus dipahami juga oleh anak. Sehingga banyak sekali metode, cara yang saya gunakan agar anak itu paham seperti apa yang saya pahami. Jika ada anak yang kurang paham atau tidak mengerti ketika saya terangkan, maka anak itu saya anggap anak yang lambat berpikir, anak yang lambat belajar, tanpa memperhatikan sebetulnya apa sih kendala yang membuat mereka itu tidak bisa memahami apa yang saya utarakan. Karena saking menggebu-gebunya saya agar anak itu bisa memahami materi yang saya utarakan seperti pemahaman saya, maka kadangkala pendidikan karakter anak itu saya nomor duakan. Saya seperti kurang bisa ngomong anak, kurang bisa mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Sebelum memahami konsep pada modul 1.1, bisa dikatakan saya itu menganggap bahwa seorang guru itu adalah pusat dari pembelajaran dan menganggap anak itu seperti kertas kosong. Jadi kita bisa mengoret-oret, kita bisa menggambarnya sesuai keinginan hati kita. Akhirnya setelah belajar, setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang ada pada modul 1.1, tampaknya ada sesuatu yang miss dalam diri saya mengenai pembelajaran atau pendidikan. Perlahan-lahan pemikiran saya mulai bergeser. Mindset saya mulai berubah. Yang awalnya saya kira bahwa saya yang paling tahu, saya yang paling mampu mengenai materi pembelajaran. Saya harus memaksa anak agar mereka dapat memahami seperti apa yang saya pahami. Lama-kelamaan kemudian saya menganggap, oh iya ya, anak itu ternyata unik sekali. Anak itu memiliki kemampuan yang beda-beda antara anak satu dengan anak yang lain. Jadi dalam pendidikan itu sebenarnya kita harusnya sebagai seorang guru membimbing, menuntun setiap kemampuan anak itu agar mereka itu bisa selamat, bisa bahagia sebagai individu dan sebagai masyarakat. Namanya juga anak. Anak itu secara kodrat mereka suka bermain. Jadi hendaknya kita sebagai seorang guru dapat juga mengajak mereka bermain untuk belajar, atau mereka belajar dengan cara bermain seperti kodrat mereka. Sebagai seorang guru, selain menuntun anak-anak untuk mengoptimalkan kemampuan mereka masing-masing, kita juga harus memperhatikan pendidikan karakternya atau pendidikan budi pekertinya, agar antara kemampuan anak yang optimal itu tadi dengan budi pekerti yang mereka miliki itu bisa seimbang. Pendidikan harus berpihak pada anak. Anak adalah pusat dari pendidikan itu sendiri. Dalam pembelajaran, saya akan memulainya dari apa yang anak-anak miliki, dari apa yang anak-anak pahami. Kemudian pembelajaran juga harus menyenangkan dan tanpa mengabaikan pendidikan karakternya, agar seorang anak itu bisa tumbuh dengan profil pelajar Pancasila. Saya akan menuntun segala kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada anak-anak. Dan saya akan menebalkan
bagi mereka yang kodratnya masih samar-samar. Semua itu semata-mata agar mereka bisa selamat, bisa bahagia sebagai individu atau sebagai masyarakat. Karena inti dari pembelajaran adalah terjadinya kesempurnaan budi pekerti yang membawa kepada kebijaksanaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.